apa yang sudah kita ujikan materi-materi di UTS itu tidak dikeluarkan lagi di UAS. Jadi yang akan saya berikan dari sekarang adalah tentang fungsi sampai selesai nanti kombinatorika dan ya sampai kombinatorika ya. Itu nanti menjadi bahan ujian akhir. Jadi untuk fungsi sendiri sebenarnya sudah saya bagikan ketika kita di mata kuliah pertemuan ke-7 ya, yaitu tentang fungsi, cuma mungkin waktu itu yang saya bahas hanya fungsi modular saja ya. Jadi fungsi itu sebenarnya merupakan bagian dari mata kuliah kalau untuk TI itu kalkulus juga ya, ada mata kuliah kalkulus. Jadi saya pernah membagikan materi fungsi ya untuk di pertemuan 7, cuma pembahasannya baru mungkin akan kita perdalam sekarang ya. Jadi fungsi sendiri itu adalah bagian atau merupakan bentuk khusus dari jenis relasi ya. Jadi relasi dan fungsi itu saling berkorelasi, di mana fungsi merupakan bagian atau merupakan bentuk relasi yang khusus ya. Jadi misalkan jadi fungsi itu pemetaan dua himpunan ya. Jadi misalkan ada himpunan A dan himpunan B, maka ada relasi biner ya. Yang sudah kita bahas ada relasi biner F. Nah ini pakai simbol F, kenapa? Karena nanti relasinya kita simbolkan F karena nanti mengarah ke fungsi. Dari himpunan A ke himpunan B, jadi ada relasi biner F dari himpunan A ke himpunan B akan merupakan suatu fungsi. Jadi relasi itu akan merupakan fungsi jika memenuhi syarat bahwa setiap elemen di A atau setiap anggota di A atau daerah asal itu memiliki hubungan tepat satu elemen di B. Jadi semua elemen di A itu memiliki tepat satu hubungan atau tepat satu hubungan dengan satu elemen di B. Nah oleh karena itu F itu merupakan pemetaan atau hubungan dari A ke B ya. Di mana setiap A itu selalu memiliki pasangannya di B ya. Jadi ini adalah simbolnya F titik 2 A ke B. Jadi memetakan atau menghubungkan dari A ke B. Yang artinya F memetakan dari A ke B. Di mana A daerah asal, semua A daerah asal harus memiliki bayangan di B atau memiliki hasil di B. Daerah asal sama ya, domain, daerah hasil kodomain. Sehingga tadi nama lain fungsi itu adalah pemetaan atau transformasi atau relasi khusus. Sehingga karena memetakan A ke B, maka di sini ada F dalam kurung A kecil ya. Setiap F yang merupakan elemen A hasilnya ada di B ya. Jadi jika elemen A di dalam himpunan A dihubungkan dengan satu elemen B di dalam himpunan B. Atau secara gambar seperti ini ya. Jadi ini ada A, ini ada B, di mana B itu merupakan bayangan dari A ya, atau image. Sedangkan A merupakan prabayangan dari B ya. Nah semua hasil dari B tadi yang merupakan pemetaan dari A disebut jelajah atau range. Ya ini sebenarnya hampir sama dengan relasi ya. Jadi di sini fungsi adalah relasi yang khusus, tetapi dengan catatan bahwa setiap anggota di dalam himpunan A harus memiliki hubungannya di B ya. Yaitu dengan kata lain ada kalimat dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B, itu artinya ada A, B elemen F, maka A, C juga elemen F, maka B harus sama dengan C. Artinya A itu hanya memiliki pasangan. Kalau pasangannya A, B atau A, C, maka B harus sama dengan C. Artinya nggak boleh berpasangan dua ini. Supaya satu pasangan B harus sama dengan C. Ya, ini masih secara ini. Seperti misalkan di sini ya ada himpunan F ya.
yang merupakan pasangan 1,U, 2,V, 3,W yang menghubungkan dari himpunan A123 ke himpunan B, UVW, ya. Maka ini merupakan fungsi kenapa? Karena A itu 1, 2, 3 memiliki satu pasangan di B. Misalkan 1 itu dengan U, 2 itu dengan V, 3 itu dengan W, ya. Ini adalah F. Kenapa? Yang penting A itu semuanya ada pasangannya, ya. Atau dengan kata lain F1 itu sama dengan U, F2 itu sama dengan V, F3 itu berarti pemetakan F ketiga itu adalah W, ya. Jadi UVW adalah daerah hasil dari A, ya. Demikian juga yang nomor ini. Kalau ada F sama ini 1U, 2V, 3W, tetapi di sini merupakan hubungan dari dua himpunan A yang isinya 1, 2, 3, 4. B-nya UVW. Ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena tidak semua elemen A itu berpasangan di B. Ini 1U ada, 2V ada, 3W ada, tapi 4-nya yang jadi ya intinya 4 ini nggak ada pasangannya. Karena 4 tidak bisa dipetakan ke B, maka F bukan fungsi. Himpunan F ini bukan fungsi. Ya. Demikian juga nomor contoh 29 ada 1U, 1V, 2V, 3W. Yang memetakan dari himpunan A123 ke BUVW. Ini juga bukan fungsi, kenapa? Karena angka 1 di sini di A memiliki 2 pasangan di B, nggak boleh. Jadi setiap anggota A harus 1 pasangan di B. Ini ada 2 pasangan yaitu 1,U, 1,V, nggak boleh. Harus salah satu. Ya, ini maka menjadi bukan fungsi. Ya. Sehingga nanti ada pemetaan fungsi F memetakan himpunan bilangan Z ke Z. Z itu adalah bilangan bulat ya, baik positif maupun negatif. Yang didefinisikan oleh Fx sama dengan X kuadrat. Maka daerah asal F itu adalah himpunan bilangan bulat Z dan hasilnya juga bilangan bulat Z yang tidak negatif. Kenapa? Karena X kuadrat itu adalah semua hasil X pangkat 2 adalah positif. Ini juga fungsi, ya. Karena setiap elemen X di sini hasilnya 1 di sini. Misalkan X-nya -1 hasilnya adalah 1. X-nya 1 juga hasilnya 1. Artinya setiap elemen X yang berbeda itu hasilnya ada. Meskipun nanti beberapa hasilnya sama. Ya. Lanjut dulu. Nah, kalau setiap elemen A itu memiliki pasangan yang berbeda di B, ini ya ada A kan A, B, C, D. Semuanya memiliki pasangan. Dan pasangannya berbeda-beda di B, misalkan A dengan 1, B dengan 3, C dengan 5, D dengan 2, maka disebut F ini adalah fungsi 1 ke 1. Artinya semua pasangan di A memiliki pasangan yang berbeda di B. Ya. Jadi tidak ada 2 elemen atau tidak ada bayangan yang sama. Ini kan bayangan ya, hasil itu bayangan. Tidak ada bayangan yang sama. Ya. Jadi ini adalah fungsi 1 ke 1 atau fungsi one to one. Nama lainnya adalah fungsi injektif, ya. Jadi nanti kalau ada istilah fungsi 1 ke 1, fungsi injektif itu artinya setiap pasangan daerah asal memiliki pasangan yang berbeda dengan daerah hasil atau bayangannya semua berbeda. Masih teori, ya. Misalkan ini ya. Tentukan apakah Fx sama dengan X pangkat 2 plus 1 apakah fungsi 1 ke 1? Tentunya tidak. Kenapa? Kalau ambil masukin X-nya 1, maka hasilnya ini 2. Ya. Kalau X-nya -1, hasilnya juga 2. Artinya ada X, ada pasangan X yang hasilnya sama. Ya, berarti nanti ini kalau mengandung fungsi X kuadrat ini bukan fungsi ke 1 ke 1.
bukan fungsi satu ke satu. Kenapa? Karena X yang sama memiliki bayangan yang untuk X yang berbeda bisa memiliki bayangan yang sama. Misalkan contohnya X-nya 1, bayangannya 2. X-nya -1, bayangannya juga 2. Gitu ya. Seperti ini. X-nya 2, maka F2, ini. Yang ini ya. X-nya 2 dan -2 hasilnya 5. Ya, ini maka ini juga sama. X-1 itu juga, kalau X-1 itu adalah, kalau X-nya tidak kuadrat itu maka hasilnya adalah fungsi 1 ke 1. Jadi intinya fungsi 1 ke 1 tuh bayangannya semua berbeda. Kalau ini bayangannya sama, F2, F-2 hasilnya 5. Kalau ini untuk setiap X hasilnya berbeda, maka ini adalah fungsi 1 ke 1. Masih dilanjutkan lagi, nanti ada yang namanya fungsi pada. Nah, fungsi pada berarti berbeda dengan fungsi 1 ke 1. Kalau fungsi pada itu atau fungsi onto namanya pada ya, atau onto, atau nama lainnya adalah surreaktif. Ya. Itu untuk bayangan itu bisa sama. Misalkan ini ya, A bayangannya ke 1 atau dari A dipetakan ke 1, dari C dipetakan ke 1. Jadi memiliki bayangan yang sama itu namanya fungsi pada atau surreaktif atau onto. Ya. Dengan kata lain seluruh elemen B merupakan jelajah dari F ya. 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 Jadi di sini artinya semua B itu merupakan bayangan dari F meskipun ada bayangan yang lebih dari 1. Artinya kalau ini kan ada yang ini ya, 4 ini bukan bayangan dari F. Bukan bayangan dari F ya, atau bukan pasangan dari A. Ini bukan pada tapi 1 ke 1. Kalau ini semua hasil B itu memiliki atau merupakan bayangan dari hasil A. Meskipun ada yang double, itu namanya fungsi pada. Ya. Nanti ini memang agak teoritis, nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ini contohnya ya, tadi yang X pangkat 2+1 tuh bukan fungsi pada karena tidak semua nilai bilangan bulat merupakan jelajah dari F. Ini kalau Z ke Z ya, Z ke Z. Contoh-contoh lain misalkan ini adalah lagi fungsi korespondensi 1 ke 1. Kalau korespondensi 1 ke 1 itu adalah semua elemen A dan semua elemen B itu berpasangan satu-satu yang berbeda. Ya. Fungsi yang berkorespondensi 1-1 karena F adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada. Jadi artinya semua B merupakan bayangan dari A dan bayangannya berbeda. Gitu ya. Coba ini contohnya. Ini adalah fungsi 1 ke 1 ya. Ini A ke 3, B ke 1, C ke 4. Tetapi bukan pada. Kenapa bukan pada? Karena ada elemen B yang bukan merupakan bayangan dari A. Kalau ini fungsi pada, artinya semua B bayangan dari A tapi bukan 1 ke 1. Artinya ada bayangan yang sama. Ya. Kalau ini adalah bukan fungsi pada, bukan fungsi 1 ke 1. Ya. Kenapa bukan fungsi pada? Karena ada elemen B yang bukan bayangan dari A. Dan juga bukan fungsi ke 1 ke 1. Kalau ini jelas bukan fungsi, kenapa? Karena A memiliki dua pasangan. A itu memiliki 2 pasangan, A bisa ke 1, A bisa ke 2. Gitu ya. Itu adalah bukan fungsi. Nah, kalau korespondensi 1-1 tuh jumlah A dan jumlah di B sama dan 1-1. Jadi 1-1 dan pada gitu. Itu adalah korespondensi 1-1. Itu nanti sambil di ini aja. Kemudian ada lagi yang namanya komposisi 2 buah fungsi, itu sama dengan komposisi relasi ya. Jadi komposisi dari 2 buah fungsi, misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B,
dan F himpunan dari B ke C, maka komposisi F dan G dinotasikan bagi FOG. Artinya F itu merupakan fungsi dari G, ya, yang langsung menghubungkan dari himpunan A ke himpunan J, ya. Jadi di sini yang pertama ini adalah FOG, itu artinya F itu adalah fungsi dari G. Ya, contohnya misalkan begini. Ya, ini. Ada G 1 ke U, 2 ke U, 3 ke V yang menghubungkan dari 1, 2, 3 ke B, U, V, W. Dan ada fungsi F 1 ke Y, U ke Y, V ke X, dan W ke Z. Saya kalau ngomong kering banget tenggorokan sebentar. Ya. Jadi di sini ada F yang merupakan himpunan dari U, Y, V, X, W, Z. Yang memetakan himpunan B, U, V, W ke C, X, Y, Z. Maka komposisi fungsi FOG itu berarti bacanya dari G dulu baru ke F. Misalkan ini ya, 1 ke U diteruskan U ke Y, maka hubungannya adalah 1, Y. Sama dengan relasi ya. 2 ke U, U ke Y, berarti 2 ke Y. Kemudian 3 ke V, V ke X, maka hubungannya 3 ke X. Itu ya. Ini apa ini ya? Ya, ini adalah komposisi dari F ke G, berarti yang dibaca adalah G dulu, baru ke F. Maka ini FOG itu adalah himpunan atau pemetaan dari A langsung ke C. A 1, 2, 3, C-nya X, Y, Z. Ya, meskipun Z-nya nggak ada hasilnya di sini. Nah, untuk fungsi aljabar seperti ini ya, misalkan diberikan fungsi fx sama dengan x min 1 dan gx sama dengan x pangkat 2 plus 1. Maka tentukan FOG dan GOF. Ya. Nah, untuk FOGX, maka ini adalah F itu adalah fungsi dari GX. Maka yang kita masukkan yang di dalam dulu. F dari GX apa kita lihat? F dari GX adalah F dari GX-nya itu X pangkat 2 plus 1. Jadi kalau kita seperti ini FOGX, maka sama dengan F dari fungsi dari F itu adalah fungsi dari GX. Maka yang kita cari GX-nya dulu, yaitu X kuadrat plus 1, luarnya adalah F. Maka kalau Fx sama dengan X min 1, maka kalau FA maka X min 1. Nah kalau X-nya diganti X kuadrat tambah 1, ya, maka menjadi ya sudah kita masukkan ke X. Kita masukkan ke X kuadrat. Ya, X-nya ini diganti X kuadrat tambah 1. X kuadrat tambah 1 itu menggantikan X di sini min 1. Maka FOGX sama dengan X kuadrat tambah 1 min 1 atau sama dengan X pangkat 2 saja. Demikian juga GOFX itu adalah kalau dibalik yang ini G itu adalah fungsi dari Fx. Nah yang kita kerjakan yang dalam kurung dulu adalah G, Fx-nya adalah F. Kalau Fx itu adalah X min 1, kita masukkan X min 1. Nah kalau Gx sama dengan X kuadrat plus 1, maka Gx min 1 ya ini X-nya. X-nya diganti menjadi X min 1, maka X min 1 pangkat 2 tambah 1. X min 1 pangkat 2 itu adalah X kuadrat min 2X plus 1. Plus 1 plus 1 jadi plus 2. Gitu ya. Saya berikan contoh lain misalkan seperti ini. Ini kalau sudah batuk, enak banget. Diberikan contoh seperti ini. Kecil ya, gambarnya kok kecil ya.
diketahui di sini adalah kita hapus-hapusin dulu ya. Kita hapus-hapusin dulu aja nih. Baik ya. Kita hapus aja dulu. Diketahui fx ya, fungsi fx sama dengan 4x min 3 dan gx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 1. Ada dua fungsi di mana domainnya adalah variabel x. Kalau x tidak ditentukan dari himpunan mana ya berarti x-nya bebas ya, yaitu bilangan real. Dan hasilnya juga nanti bilangan real. Maka kalau disuruh menentukan f min 5 berarti ya Anda tinggal masukin ke fx. Kenapa? Karena di sini ditunjuk f min 5. Berarti x-nya tinggal diganti min 5 yaitu 4 kali min 5 ya, min 3. 4 kali min 5 adalah min 20. Min 3 berarti sama dengan min 23. Ya. Maka hasilnya masuknya ke sini. Demikian juga bagaimana dengan G-1. Kalau G-1 berarti kita masuk ke fungsi G di mana X-nya diganti min 1 ya. Tinggal 2 dikalikan min 1 pangkat 2. Dua kali min 1 pangkat 2. Ya. Ingat min 1 pangkat 2 itu hasilnya adalah selalu positif ya. Kemudian plus 1. Ya. Maka hasilnya menjadi 2 kali min 1 pangkat 2 ya 2 ya. 2 tambah 1 hasilnya adalah 3. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau sekarang yang ditanya bukan angka, tapi dengan variabel lain. Misalkan F2A plus B. Ya sudah kita masukkan ke F. F itu bentuknya kan adalah 4X. 4X min 3 gitu kan. Ya. Maka ya sudah X-nya tinggal diganti dengan ini. Kalau Fx kan 4X berarti X-nya ya ini tinggal kita ganti dengan 2A plus B ini. Jadi X-nya ini kita ganti dengan 2A plus B. Jadi mengikuti, jadi F tadi adalah fungsi yang membuat aturan. Sehingga kalau ditanya F2A plus B ya berarti ikutin Fx yang merupakan aturan yang diberikan. Jadi 4X, nah X-nya diganti 2A plus B. Maka akan menjadi ya 4, kalau ini 4 dalam kurung itu artinya dikalikan ya. Berarti sama dengan 8A ditambah 4B ya, min 3. Gitu ya. Jadi hasilnya kalau yang ditanyakan bukan angka ya tidak keluar angka. Kalau ini kan yang A dan B yang ditanyakan angka maka hasilnya angka. Kalau ditanyakan variabel lain maka hasilnya juga mengandung variabel lain yaitu mengandung A dan B. Ya. Nah, bagaimana misalkan kayak tadi adalah fungsi komposisi FOG misalkan ini O ya bukan 0. FOG FOG 2 misalkan. FOG 2. Berarti kalau demikian maka F itu
merupakan fungsi dari G2. Ya. Jadi F itu merupakan fungsi dari G2. Artinya di dalam F terkandung G2. Berarti yang kita kerjakan G2 dulu. Berarti F-nya tetap, G2 berarti kita masuk ke G. G2 adalah kita masukkan adalah 2 kali 2 pangkat 2. Ya, kita masukkan sini. G2 kita masukkan ke sini. Tetapi X-nya diganti angka 2. Ya. X-nya diganti angka 2. Saya sering PPT saya sering ya. Jadi ini adalah kita cari dulu F dari, nah yang kita dalam kurung selalu dikerjakan terlebih dahulu. 2 pangkat 2 itu adalah 4 kali 2, 8, berarti sama dengan F9. Hati-hati ya di sini ya. Jadi G2 itu hasilnya adalah 9. Ya. Maka berarti kita kalau sudah begini, maka kita mencari F9. Ya. F9 berarti kita masuk ke aturan fungsi F yaitu 4 kali 9. 4 kok jadi string ya. 4 kali 9 dikurangi 3. Ya. 4 kali 9 adalah 36, kurang 3, maka hasilnya 33. Ya. Demikian juga bagaimana kalau dibalik GOF, misalkan 5. Kalau GOF 5 berarti sebaliknya, maka G itu mengandung fungsi F, dalam G tergandung fungsi F yang X-nya diganti 5. X-nya diganti 5. Ya. Nah, oleh karena itu di sini G-nya tetap yang kita cari adalah F5 dulu. F5 adalah masuk ke F ya. Berarti 4 kali 5. 4 kali 5 dikurang 3. Ya. Nah, ini kita selesaikan dulu. 4 kali 5 kurang 3 itu adalah 17. Maka berarti kita di sini mencari G17. G17 adalah sama dengan 2 kali 17 pangkat 2. Ya, karena kita masuk aturan G ya. Kalau masuk aturan G berarti ini X-nya kita ganti dengan 17 pangkat 2. 17 pangkat 2 itu 289. Sama dengan 2 kali 289 tambah 1. Berarti hasilnya adalah berapa itu? 579. Barangkali itu ya. 579. Kalau salah koreksi ya. Itu kalau yang kita masukkan fungsi komposisi dalam bentuk bilangan-bilangan. Ya. Bagaimana kalau bukan bilangan, misalkan variabel itu sendiri. Ya. FOGX. FOGX berarti ya fungsi yang masih mengandung variabel X tetap. Ya. Ini juga sama dengan tadi, maka ini F dari GX. Di dalam F terkandung fungsi GX. Ya. Berarti merupakan fungsi dari GX sendiri adalah ini. 2X kuadrat plus 1. Ya. Ya kan? 2X kuadrat plus 1. Jadi F dari 2X kuadrat plus 1. Nah, ini adalah untuk GX-nya sendiri yang dalam kurung.
Nah, baru X kuadrat plus 1 yang G ini kita masukkan dalam aturan F. Aturan F adalah 4X min 1. Jadi 4X ya. 4, kok 4-nya jadi gitu ya. 4X, X-nya diganti ini aja. X-nya diganti 2X kuadrat plus 1. X-nya diganti ini. Ya. Jadi 4 kali ini X ya. Kalau 4X, kalau Fx itu 4X min 3. Tapi kalau F dari 2X kuadrat plus 1 ya berarti X-nya diganti 2X kuadrat plus 1. Baru min 3. Nah, baru kita sederhanakan. Ini masukkan ya. 4 kali 2X kuadrat itu adalah berapa? 4 dari 2X kuadrat. 4 kali X kuadrat 2 itu adalah 8 ya. Berarti ini adalah 8X kuadrat. Terus 4 kali 1 itu adalah plus 4. Ya kan? Min 3. 4 kali 1 itu plus 4, min 3 jadi plus 1. Maka hasilnya adalah 8X kuadrat tambah 1. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Nah, ini nanti kalau untuk TI ini ada mata kuliah kalkulus lagi, mungkin ada sebagian lagi ya, sebagian disinggung, tapi ini hanya. Nah, yang akan saya tekankan di sini sebentar ya, saya balas WA sebentar, ada yang nanya. Oke. Nah, yang akan saya tekankan di sini adalah beberapa fungsi yang kita bahas khususnya di dalam discrete ya, yang hubungannya dengan ilmu matematika informatika atau dengan objek-objek discrete yang berhubungan dengan komputerisasi ya. Yang pertama adalah ya ada ini nanti ada beberapa ya, ada fungsi floor ceiling modular yang sempat kita bahas waktu itu, tapi nanti kita ini lagi ada fungsi absolut yang tentunya mudah absolut itu ya, ada fungsi rekursif, ada fungsi Hash, ada fungsi ada fungsi Fermat, ada fungsi apa dan sebagainya. Sementara ini dulu aja. Jadi beberapa fungsi khusus yang kita bahas dalam discrete nanti sampai ke fungsi rekursif hari ini. Baik, yang pertama, jadi ini pembahasan kita pokoknya yang kalau yang ini tadi nanti sudah mirip dengan di relasi juga ada, nanti di kalkulus mungkin juga ada. Tapi ini intinya hanya sekilas saja. Nah, yang kita bahas di sini sekarang adalah ada fungsi floor dan fungsi ceiling. Fungsi floor dan ceiling itu intinya adalah pembulatan bilangan ya. Nah, baik, kita lanjut aja ya. Beberapa fungsi khusus dalam discrete. Yang pertama adalah fungsi floor dan ceiling. Floor itu berarti lantai ya kan. Berarti di sini fungsi floor, jadi misalkan ada X sebuah bilangan real ya. Sebuah bilangan real, pasti X itu berada di antara dua bilangan bulat ya. Misalkan angka 3,1 itu pasti di antara 3 dan 4. Atau 2,6 itu pasti di antara 2 dan 3. Nah, dalam beberapa discrete kita kadang-kadang tidak diperbolehkan adanya bilangan desimal atau pecahan. Yang kita inginkan adalah bentuk bulat ya. Nah, oleh karena itu di sini fungsi floor dan ceiling fungsinya adalah pembulatan bilangan. Kalau fungsi floor itu adalah simbolnya X ya, seperti garis ini terus ada tanda garis bawah.
itu menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Artinya X itu yang X bulat yang lebih kecil dari X. Misalkan X-nya 3,1. Maka dibulatkan itu yang lebih kecil dari 3,1 adalah angka 3. Misalkan demikian juga misalkan 2,8. Bilangan bulat yang lebih kecil dari 2,8 adalah angka 2. Dengan kata lain, fungsi floor itu adalah pembulatan terbesar ke bawah. Jadi pembulatan ke bawah dengan nilai yang paling besar. Misalkan 2,7 itu pembulatan paling besar ke bawah adalah 2, jangan 1 ya. Misalkan 14,1 ya 14 jangan 13. Jadi bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X itu sendiri. Sedangkan kebalikannya adalah ceiling. Ceiling itu seperti apa sih, atap ya. Ceiling fan gitu ya. Ceiling itu atap atau apa ya. Jadi kalau ini ceiling itu adalah pembulatan ke atas. Sehingga yang dicari adalah bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Jadi hasil pembulatan ke atas, hasilnya lebih besar dari X atau sama. Kalau ini hasilnya lebih kecil dari X atau sama. Dengan kata lain, fungsi floor membulatkan X ke bawah, sedangkan ceiling membulatkan X ke atas. Nah, contohnya adalah ini. Beberapa contoh fungsi floor dan ceiling. 3,5 kalau dibulatkan ke bawah jadi 3, tapi kalau dibulatkan ke atas jadi 4. 0,5 kalau dibulatkan ke bawah jadi 0, kalau dibulatkan ke atas jadi 1. 4,8 kalau dibulatkan ke atas jadi 4, dan dibulatkan ke bawah jadi 4, dibulatkan ke atas jadi 5. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bilangan negatif. Bilangan, ingat di sini pembulatan itu harus lebih kecil. Min 0,5 itu kok dibulatkan jadi lebih kecil dari min 0,5, yaitu min 1. Sedangkan kalau dibulatkan ke atas, ini maaf tandanya salah ya, ke atas gitu. Yang ini ke atas harusnya. Tandanya ke atas, yang kalau dibulatkan ke atas jadi lebih besar dari min 0,5, yang paling dekat adalah 0. Ya. Kenapa? Karena min 1 lebih kecil dari min 0,5. Yang ini 0 lebih besar dari 0,5. Demikian juga ini. Min 3,5 kalau dibulatkan ke bawah menjadi lebih kecil, yaitu min 4. Karena min 4 lebih kecil dari min 3,5. Sedangkan kalau dibulatkan ke atas, min 3,5 itu menjadi min 3. Karena min 3 lebih besar dari min 3,5. Jadi di dalam ilmu komputer kadang-kadang misalkan ya, data dikodekan dalam untaian byte, di mana satu byte itu terdiri dari 8 bit. Kalau panjang data ada 125 bit, maka jumlah byte yang diperlukan adalah 125 bagi 8. 125 bagi 8 itu hasilnya adalah 15,675. Nggak mungkin dibulatkan ke bawah, harus selalu dibulatkan ke atas, maka memerlukan 16 byte. Ya. Dimana 16 byte itu hasilnya 128 bit, sehingga nanti ada 3 bit ekstra ya. Itu adalah salah satu kegunaan dari tadi pembulatan ke atas dan ke bawah. Nah, yang kedua tadi gampangnya ini ya, yang pembulatan ke atas ke bawah jelas ya. Jadi kalau pembulatan ke bawah ya hasilnya harus lebih kecil, kalau pembulatan ke atas hasilnya harus lebih besar. Nah, yang sudah saya singgung adalah fungsi modulo. Fungsi modulo itu adalah sisa hasil pembagian. Jadi misalkan A adalah sembarangan bilangan bulat dan M adalah bulat positif, di sini hanya berlaku untuk bilangan-bilangan bulat ya. Maka A mod M itu memberikan sisa pembagian bilangan bulat, yaitu A dibagi dengan M, maka sisanya adalah R. A mod M sama dengan R. Atau dengan kata lain bahwa A itu sama dengan M kali K atau M kali Q ditambah R. Nah, R itu sisa, yaitu A dibagi M dapat Q atau K nanti ya.
Nah, sisanya itu tentunya harus lebih kecil dari M, tapi nggak boleh negatif. Masalahnya M-nya nggak boleh negatif. Ya, di sini jadi sisanya itu harus lebih besar 0, tapi harus lebih kecil M dan positif. Ya, karena apa? Karena M-nya positif. Misalkan nih 25 dibagi 7 dapat berapa? Dapat 3 sisa 4. 15 bagi 4 nih salah nih. 15 bagi 4 tuh dapat 3 nih. Sisanya 3 gitu ya. Salah ini. Contohnya salah. Contohnya salah nih ya. Kemudian 36 12 bagi 45 itu sisanya 12. Gitu ya. Dapat berapa ya? Dapat 8 gitu ya. Dapat 8 sisanya 12. Nah, ini juga salah. 0 mod 5 itu 0 dibagi 5 sisanya 0. Kalau pembaginya ya itu 0 dibagi 5 sisanya 0. Kalau yang dibagi itu lebih kecil dari pembaginya, maka sisanya sama dengan bilangan A itu sendiri. Misalkan 2 bagi 5 ya sisanya 2 gitu ya. Nah, khusus untuk bilangan negatif untuk negatif maka sisanya juga harus positif. Misalkan ini ya, min 25 dibagi 7 itu nanti dapat min 4. Min 25 dibagi 7 itu dapat min 4, sisanya adalah 3. Atau dengan kata lain, min 25 itu sama dengan 7 dikalikan min 4, kan ini min 28 plus 3, maka sisanya 3. Ya. Jadi 25 min 25 dibagi 7 itu dapat min 4. Kan jadi min 28, supaya min 25 ini plus 3. Jadi sisanya 3. Gitu ya. Contoh yang lain misalkan ini. 32 mod 5 itu sama dengan 2 karena 32 itu dibagi 5 dapat 6 ya kan, sisa 2. Kalau 32 itu dibagi 5 dapat 6 sisa 2. 1 2 3 dibagi 10 dapat 3 ya, karena dapat 1 2 3 itu dibagi 10 dapat 12 bagi 3 dan seterusnya. Min 27 mod 4 itu dapatnya adalah min 7 ya. Min 27 dibagi 4 itu adalah min 7. Jangan min 6, kalau dapat min 6 sisanya negatif, padahal kita yang dicari sisanya positif. Jadi min 27 dibagi 4 dapat min 7, maka sisanya plus 1. Artinya apa? Min 7 kali 4 kan min 28. Min 28 tambah 1 min 27. Ya, jadi dilebihin 1 kalau negatif. Sama juga nih min 58 dibagi 5 itu dapat 9. Ya, sorry dikebalik. Min 58 dibagi 9 itu dapat min 7. Ya. Nanti sisanya adalah 5. Gitu. Jadi artinya min 58 dibagi 9 itu jangan dapat min 6. Kalau min 6 kan jadi min 54, nanti sisanya min lagi. Maka min 58 dibagi 9 itu dapat min 7. Maka sisanya adalah plus 5. Gitu kan, min 7 kali 9 kan min 63 tambah 5, 58. Nah, kalau min 1 dibagi 3, ya nanti kalau 1 mod 3, 1 mod 3 itu sama dengan 1. Ya. Tetapi kalau min 1 dibagi 3, min 1 mod 3, beda lagi. Maka hasilnya sama dengan 2. Kenapa? Karena min 1 dibagi 3 nanti dapatnya min 1 dibagi 3 dapatnya adalah berapa? Min 1 dibagi 3 dapatnya min 1. Ya. Artinya di sini tuh nggak boleh negatif, min 1 itu nggak boleh. Ya. Dapat ini, jadi sisa itu nggak boleh negatif begitu. Maka bagaimana caranya supaya min 1 itu hasilnya adalah 3 kali sembarang bilangan. Tadi kan berlaku ya. Jadi tadi A mod M sama dengan R. A mod M sama dengan R. Maka berlaku bahwa A itu harus sama dengan K kali M ditambah R. Nah, R itu yang dicari.
R itu yang dicari. Nah, di mana K itu adalah bilangan bulat positif atau negatif. Ya. Jadi K itu hasilnya, hasil pembagian bisa negatif atau positif. Tapi MR itu M dan R ya. M dan R harus positif. Baik M dan R harus positif. Itu tadi ya rumusnya, bahwa definisinya A mod M itu sama dengan R, maka A sama dengan K kali M tambah R. Ya. Dimana K itu bisa bulat positif atau negatif, sedangkan M dan R adalah positif. Ya, A-nya boleh negatif, M dan R boleh, M dan R harus positif. Jadi di sini 5, 2, 10, 3 itu harus positif semua. Ya, makanya hasilnya adalah sama dengan 2. Gitu ya. Coba yang ini harus perlu ini. Yang ini sudah ya contoh kemarin. Nah, saya berikan nanti di sini nanti. Sini ada tambahan nanti. Untuk mencari jika A mod M. Ya. Nanti maka A itu sama dengan K kali M tambah R. Ya. Untuk tadi ya, K bisa positif atau negatif. Kemudian M dan R ya. Untuk A dan K ya. Untuk A dan K positif atau negatif, sedangkan untuk M dan R harus positif. Ya. Saya berikan contoh misalkan carilah X. Sehingga ya, yang pertama untuk soal di bawah gitu deh. Ya, misalkan ini A X mod 3 atau X mod 5 sama dengan 3. Maka kira-kira berapa X-nya? Berapa X-nya kira-kira berapa aja? Yang dibagi 5 sisanya 3. Bilangan berapa yang dibagi 5 sisanya 3? Ya tentunya sama dengan 3 sendiri. Kan? 3 dibagi 5 sisanya 3. Berapa lagi? 8 contohnya. 8 bagi 5 dapat berapa? 8 bagi 5 dapat 1 sisa 3. Atau mungkin tambah lagi 13 gitu ya. 13 juga hasilnya. Ini untuk yang X. Nah, X-nya kan bisa aja negatif. Atau ini yang positif. Yang negatif misalkan, ya sudah artinya gini. Kalau X mod 5 sama dengan 3 berarti jaraknya ini 5, 5, 5. Ini. Pembagiannya ini adalah ini deret bilangan 5, 5. Yang dibagi 5 memberikan sisa 3. Berarti yang bawah sisanya 5. Kan jaraknya kan ini 5, 5. Berarti ini juga jaraknya 5. Maka ini menjadi min 2. Jadi jaraknya juga min 5, 5 semua.
dan seterusnya, ya. Maka yang ini juga, ini kan jaraknya 5, 5, 5. Maka ini jaraknya juga menjadi min 7, ya. Maka karena pembaginya 5, maka jarak semua bilangan itu adalah 5, 5, 5. Artinya semua bilangan ini kalau dibagi 5, hasilnya sisanya 3. Atau dengan kata lain, dengan ini kalau kita masukkan, ya, atau dengan kata lain bahwa X, ya, X itu sama dengan 5K, 5 kali K atau 5K tambah 3. Tambah 3, gitu ya. Nah, untuk K, ya, untuk K, nah K-nya bebas. Untuk K misalkan min 2. K sama dengan min 2. Maka X, tinggal masukin aja. X-nya adalah 5 kali min 2 tambah 3. Maka hasilnya 7. Ya. Dan lanjut, kalau K-nya min 1, jadi kan K-nya bebas. Maka X-nya berarti sama dengan 5 kali min 1 tambah 3. Sama dengan min 2. Nah, untuk K-nya 0, dan seterusnya, ya. K sama dengan 0, maka X berapa? Ketemu. Ya, berarti harusnya caranya seperti ini sebenarnya. Kalau ini kan tadi secara langsung. Untuk K1 dan seterusnya. K sama dengan 1, maka X berapa? Ya. Jadi kalau untuk X-nya 0, maka K-nya ketemu 3. Untuk K-nya 0, maka X-nya ini ketemu 3. Kalau K-nya 1, maka ini ketemu 8 dan seterusnya. Ya, kan nih. Ya, jadi pakai ini. Jadi 5, X-nya adalah 5 kali 1 tambah 38. Contoh nomor 2. Contoh nomor 2. Nomor 2, ya. Carilah 3X. Soal nomor 2. Nomor 2, ya. Carilah X yang memenuhi 3X mod 4 sama dengan 2 misalkan. Atau max 7, jangan deh. 3X mod 7 sama dengan 2. Ini juga sama nih. Maka berlaku, ya, maka jawabannya kita nggak bisa langsung seperti ini. Kalau ini bisa langsung ditebak-tebak, ya. Mulai dari 3, 8, 15. Nah, ini kita menggunakan rumus seperti ini. Rumus seperti ini. Jadi kalau X mod 5 sama dengan 3, maka X itu sama dengan 5 kali K tambah 3. Jadi 5-nya ini pembaginya kalikan K. K itu bilangan bisa positif negatif. Kemudian hasilnya ditambah. 3-nya buat nambah. Demikian juga di sini. Maka di sini jawabannya adalah maka di sini berlaku bahwa 3K itu 3X itu harus sama dengan 7K, kan pembaginya 7, berarti 7 kali K, 7K ditambah 2. Ya sudah, kita masukin. Nah, kita harus mencari di sini X-nya, ya. Ya, maka kita tadi, ya, masukin K-nya mulai dari, boleh negatif, boleh positif, ya. Mulai misalkan anggap aja K-nya min 2. Ya, misalkan untuk K min 2 misalkan, ya. Untuk K min 2.
ya. Maka berlaku bahwa 3x itu sama dengan 7 kali min 2 tambah 2. Berapa tuh? 7 kali min 2 min 14 tambah 2, 12. Sorry, berapa? Untuk K min 2, maka jadi di sini kan X-nya boleh positif, boleh negatif. Seperti ini ya. Jadi di sini X-nya tuh boleh positif, boleh negatif. Ada min 7, ada min 2, ada 3, ada 8. Nah, di sini ya 3x sama dengan K-nya juga boleh negatif, boleh positif ya. 7 kali min 2 adalah min 14 tambah 2 jadi min 12. Ya, ini min 12. Dan X sama dengan min 12 bagi min 12 bagi 3 berarti sama dengan min 4. Benar nggak? Betul ya? Min 4 kali 2 itu adalah, nah ini betul ya. Jadi min 4 kali 3 min 12 dibagi 7 adalah sama dengan 2. Maka X-nya adalah min 4. Ya. Lanjut, kalau untuk K min 1 ya, maka 3x itu sama dengan 7 kali min 1 tambah 2. Ya. Di sini maka ingat di sini X-nya adalah positif bulat ya. Saya kira X bilangan bulat. Ya. Jadi di sini X-nya harus bulat positif atau negatif. Maka di sini hasilnya adalah min 5. Ya. Dan X sama dengan min 5 bagi 3. Nah, ini tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena tidak bulat. Ini tidak bulat. Jadi yang kita cari adalah di sini adalah untuk X yang bulat saja. Ya. Jadi yang kita cari adalah untuk X yang bulat saja. Jadi untuk K min 1 tidak memenuhi. Jadi X-nya adalah min 4, kemudian dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui mana yang bulat, mana yang ini? Kita nggak mungkin mencari satu-satu. Kalau di sini X-nya itu kelipatan 3, maka setelah min 3, ya, maka kita loncat 3 kali. Maka ini menjadi X-nya adalah 0. Kalau X-nya 0 berapa? Nah, kita masuk ke untuk K1. Kalau untuk K-nya 0 kan nanti hasilnya 2/3 nggak memenuhi juga. Maka kita cari K-nya sama dengan 1. Ya. Maka 3x sama dengan 7 kali 1 tambah 2. Hasilnya adalah 9. Dan X sama dengan 9/3 sama dengan 3. Maka memenuhi. Ya. Bagaimana kalau X-nya 2? X-nya 2 nanti 14. Ya. Kalau X-nya 2 nggak memenuhi juga. X-nya 3 juga tidak memenuhi. Artinya hasil itu harus bulat. Yang kita cari adalah yang bulat-bulat X-nya. Min 4, 3 itu bulat. Tapi min 5/3 nggak bulat. Maka kita cari di sini selanjutnya adalah yang menghasilkan bilangan bulat adalah K-nya sama dengan 4. K-nya sama dengan 4. Ya. Dengan 4, maka kalau K2 tidak memenuhi ya. K3 juga tidak memenuhi. K3 memenuhi enggak? Kalau K3 itu nih 21 tambah enggak memenuhi. Makanya 3x ya sama dengan 7 dikalikan 4
tambah 2. 7 kali 4 itu 28, tambah 2 jadi 30. Maka X sama dengan 30 bagi 3. Maka hasilnya adalah 10. Jadi dari sini aja ketahuan, jadi X. Ya. Jadi X yang kita cari itu hasilnya adalah, sudah ada berapa nih tuh? Baru 3 ya. Jadi yang kita cari X-nya itu mulai dari min 4, yang menu yang bulat ya. Kemudian 3, kemudian 10. Berapa lagi? Nah, kita temukan polanya di sini. Mulainya dari min 4, 3, 10 ini nambah 7, ini kasih tambah 7, ini tambah 7, berarti nanti 17 dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena pembaginya 7, 3X mau 7. Ya. Jadi sisanya selangnya adalah 7. Ya. Seperti ini, pembaginya 5, maka ini X-nya itu adalah min 7, min 2, ini selangnya adalah, atau intervalnya adalah 5. Nah, kok ini K-nya bebas menghasilkan semua bilangan bulat. Kalau ini K-nya nggak bebas. Kita cari atau kita pilih-pilih K yang menghasilkan bulat saja, seperti K-1 tidak memenuhi. Nanti K0 juga tidak memenuhi, K2 tidak memenuhi, K3 tidak memenuhi. Jadi kalau udah ketemu 1 sebenarnya mudah. Tinggal Anda cari ketemu min 4, ya udah ini pembaginya 7 ya, tambah 7, tambah 7, tambah 7. Kalau ke kiri berarti kurang 7. Min 4 kurang 7 berarti min 11. Gitu ya. Min 11 dan seterusnya. Ya, jadi banyak sekali X yang memenuhi persamaan 3X mod 7 sama dengan 2. Nanti ada di soal. Baik, itu adalah fungsi modular yang belum saya tambahkan, yaitu mencari, kalau ini namanya kebalikan dari fungsi modular. Kalau modular itu mencari sisanya, jadi suatu bilangan dibagi dengan bilangan lain seperti ini, itu ketemu sisanya. Kalau ini justru sisanya diketahui, tapi bilangan yang dibagi tidak diketahui. Makin namanya inverse modular ya. Ini adalah namanya inverse modular. Ini adalah inverse modular. Ya. Atau kebalikan dari modular. Ada yang bertanya? Nanti Anda praktekkan aja setelah Anda melihat ini. Saya tambahkan. Selanjutnya adalah apa yang disebut dengan fungsi. Ini adalah fungsi modular dan kebalikannya. Kalau kebalikan itu berarti mencari fungsi yang dibagi. Kalau mod tadi kan mencari sisa hasil pembagian. Ya. Mencari sisa hasil pembagian seperti ini, sisa hasil pembagian. Tapi kalau inverse-nya itu berarti mencari bilangan A atau bilangan yang dibagi. Selanjutnya adalah apa yang disebut dengan fungsi rekursif, ya. Fungsi rekursif. Fungsi rekursif itu adalah fungsi yang didefinisikan, kalau biasanya fungsi itu kan begini ya. Hanya didefinisikan oleh satu mana tadi ya? Seperti ya. Jadi fungsi itu hanya didefinisikan oleh satu variabel, misalkan fx 1 baris, gx 1 baris. Ya, fx sama dengan 4x min 3, gx sama dengan 2x kuadrat tambah 1 dan seterusnya. Nah, kalau untuk fungsi rekursif ya, itu adalah fungsi yang didefinisikan lebih dari satu ketentuan atau satu aturan. Ya. Misalkan ini fungsi faktorial gitu ya. Fungsi faktorial itu fx sama dengan n faktorial. N faktorial itu didefinisikan oleh, kalau n-nya 0 faktorial itu hasilnya 1. Tapi kalau n-nya lebih besar dari 0, maka hasilnya n kali n min 1. Nah, ini disebut ada dua bagian atau lebih yang membuat aturan fungsi tersebut. Nah, bagian yang untuk variabelnya itu 0 namanya basis. Ya.
Kemudian bagian yang N-nya tidak 0 itu namanya recurrent atau pengulangan. Jadi ada basis, ada recurrent. Jadi basis itu bagian yang bernilai nilai awal, ya. Sedangkan kalau recurrent itu fungsi yang terus berputar-putar mengacu pada dirinya sendiri. Ya, contohnya misalkan ini. Nah, contoh misalkan ini. Sebentar, nanti saya hapus aja. Contoh misalkan fungsi ini. Di sini ada dua fungsi ya. Ada contoh banyak fungsi. Ada 3 fungsi. Ada yang namanya fungsi recurrent sendiri. Misalkan ini. Fx, kalau x-nya 0 hasilnya 0 langsung. Tapi kalau x-nya tidak 0, misalkan 1, 2, 3 gitu ya. Ini berlaku untuk x itu bilangan bulat positif. Maka hasilnya mengandung fungsi lagi. Di dalam fungsi mengandung fungsi lagi, di mana x-nya berkurang 1, yaitu 2 kali fx min 1 tambah x kuadrat. Kemudian ada lagi fungsi seperti ini. Fungsi namanya fungsi Chebyshev itu ada 2 basis. Yang di fungsi Chebyshev simbolnya pakai T, Tn, X. Di mana N itu adalah variabel. Ada 2 variabel, yaitu variabel N dan variabel X. Di mana N itu menentukan pilihan mana aturan yang dipilih, sedangkan X menentukan hasilnya. Contoh misalkan ini, Tnx kalau N-nya 0, misalkan 0,x, hasilnya langsung 1. Tapi kalau N-nya 1, 1,x, maka hasilnya sama dengan X. Tapi kalau X-nya lebih besar dari 1, misalkan 2, 3, dan seterusnya, maka mengandung fungsi itu sendiri. Berputar-putar lagi mengandung dirinya sendiri. Ya. Nah, saya berikan contoh aja langsung menggunakan ini ya, sebentar. Saya langsung menggunakan Oke, saya kembali saya gunakan ini aja buat gampang ya. Jadi misalkan ini ada fungsi Fibonacci gitu ya. Saya ke fungsi Fibonacci dulu. Ada fungsi Fibonacci. Yang nomor 2 itu adalah fungsi Fibonacci. Saya hapus aja dulu deh. Oke ya. Ada fungsi Fibonacci misalkan, ini aja dulu nomor 1. Nomor 1 dari PPT yang tadi. Misalkan ini carilah F. Ya, misalkan ini ya. Ini misalkan carilah F4 gitu ya. F4. Nah, untuk F4, di sini kan diketahui Fx sama dengan 5 untuk X sama dengan 0. Kalau lebih besar dari 0, maka sama dengan 3 kali, ini 3 titik itu 3 kali ya. 3 kali Fx min 1 tambah 2X. Maka kalau F4, maka jawabnya adalah kita nggak bisa pakai yang atas. Kita pakai yang bawah. Maka F4, berarti kan X-nya 4. Kalau X-nya 4 berarti pakai yang fungsi yang bawah. Maka rumusnya adalah 3 kali F3. 3 kali F. Fx min 1. Kan X-nya ini 4. Kan berarti X-nya 4 ya. X sama dengan 4. Ya.
Kalau X4 berarti kita pakai yang bawah, bukan pakai yang atas. Atas hanya berlaku untuk X-nya 0. Maka kalau untuk F4 langsung kita pakai yang bawah, maka 3 kali, ini 3 itu rumusnya, kali, kalau nggak ada tandanya itu berarti kali atau titik sama aja ya. 3 kali Fx min 1. 4 kurang 1 berarti F3. F3 ya. Ditambah 2X, ditambah 2 kali X, X-nya adalah 4. Ya. Atau sama dengan 3F3, 3 kali F3. Nah, masalahnya di F3 juga belum ketemu. Ditambah 8. Nah, masalahnya F3 juga belum ketemu. Nah, F3 kita cari lagi di sini. F3 ya, F3 itu juga belum tahu kita di mana. F3 kita berarti berulang lagi pakai ini. Itu yang namanya looping ya, kalau di dalam programming, dalam algoritma itu namanya loop terus ngeloop terus sampai nanti ketemu X-nya 0. Nah, F3 berarti kita pakai yang bawah, maka sama dengan rumusnya adalah 3 kali F. Kenapa Selamat kok baru gabung? Ya, 3 kali, 3 titik atau kali ya. Kalau X-nya ini F3, kan di sini F4 itu sama dengan 3F3 tambah 8. Nah, F3 kita cari lagi. F3 itu adalah pakai yang bawah lagi, 3 kali F2. 3 kali F2 ya. Ditambah 2X, 2 kali X-nya 3. Ya. Atau sama dengan 3F2 ya ini. 3F2 kan X min 1 kan. 3 kurang 1 F2. Berarti sama dengan 3F2 ditambah 6. Nah, oleh yang karena itu yang demikian kita perlu memerlukan bantuan pemrograman kalau untuk X yang tinggi. Tapi kalau secara manual ini F2 juga belum ketemu. Nah, oleh karena itu secara cepat kita mulai dari basis dulu aja. Kalau mencari F4 belum ketemu, F4 tergantung dari F3, F3 tergantung F2, F2 tergantung dari F1, nah F1 baru tergantung dari F0. Maka yang pertama kita cari mulailah dari F0 dulu. F0 dulu. Kalau F4 itu berarti kita bertahap F0 dulu. Ya. F0 berarti X-nya hasilnya 0. Jadi kalau mencari F4 kita harus bertahap mulai dari basis F0, 1, 2, 3, sampai 4. Kalau F0 berarti X-nya 0, maka hasilnya adalah 5. Demikian juga lanjut kita ke F1. Setelah F0 kita lanjut ke F1. Bernaik 1. Nah, F1 berarti X-nya lebih besar dari 0. Berarti kita pakai yang bawah. 3 kali F X min 1. F dari X min 1. Berarti X-nya dikurang 1 jadi 0. Tambah 2X. Tambah 2 kali 1. X-nya 1. Ya. Nah, F0 sudah ada, yaitu 5. Maka ini 3 kali 5. 3 kali 5. Tambah 2. Maka hasilnya sudah ada 17. Jadi F1 tergantung dari F0. Demikian juga F2. Lanjut ke F2. F2 sama dengan rumusnya F2 berarti X-nya lebih besar dari 0. Pakai bawah lagi. 3 kali F 2 kurang 1 F1. Ditambah 2X. 2 kali 2. Dan rumusnya kan 2X. Maka sama dengan 2, F1-nya sudah ada di atas, yaitu 17. Sorry, kok 2, 3 ya. 3 kali 17. F1 17. Ditambah 4. Ya. Maka hasilnya adalah sama dengan 3 kali 17 adalah 51, jadi 5. Dan seterusnya F3. Maka F3 juga pakai rumus yang bawah lagi. Sama dengan 3 kali
F2 ya. Kan ini ya, kalau F3 berarti 3 kali X min 1 F2. Jadi dalam fungsi mengandung fungsi itu namanya recurrent atau rekursif. 2 kali X-nya 3. Berarti sama dengan 3 kali 55 ditambah 6. Ya. 3 kali 55 adalah 165, jadi 171. 3 kali 55 165 tambah 6 171. Sehingga terus sampai F4 baru ketemu di sini. F4 adalah 3 kali F3 tambah 8. Ya. Itu sama dengan 3 kali 171 ditambah 8. 3 kali 171 adalah 513. 513 tambah 8, 521. Tolong koreksi kalau salah. Ya, itu adalah namanya fungsi rekursif, yaitu fungsi yang berulang-ulang dan mengacu pada fungsi itu sendiri. Sampai kembali, sebetulnya harusnya tadi langsung ke 4, tapi ngulang terus gitu ya. Nah, kalau secara manual kita bertahap seperti ini. Tapi kalau secara program, Anda bisa langsung menggunakan efek pakai looping gitu. Sehingga bagaimana kalau disuruh mencari F25 gitu ya. Ya kita kan mungkin secara manual gitu ya kan. Kita harus dibantu dengan algoritma pemrograman. Ya. Jadi sampai 25 baris gitu kelamaan. Nah, secara algoritma pemrograman nanti akan mudah dicari. Itu nanti ada sebagian dari tugas Anda. Selanjutnya ada juga yang namanya fungsi Fibonacci. Fungsi Fibonacci itu ya. Fungsi Fibonacci itu nanti adalah sama fungsi recurrent juga yang berulang-ulang tapi ada 2 basis. Jadi kalau disuruh mencari F6 maka Anda mulai dari F0 dulu. Ya. Anda mulai dari F0. Kenapa? Karena di sini basisnya 0. Fn. Kalau n-nya 0 maka hasilnya sama dengan 0. Ya. Kemudian kalau F1 itu berarti n-nya 1. Jadi variabel itu kadang-kadang pakai n, kadang-kadang pakai x, ya. Yang ini pakai x, yang ini pakai n. Kadang-kadang gabungannya n dan x. Ya. Jadi variabel itu sesuatu yang tidak diketahui angkanya sehingga disimbolkan oleh huruf-huruf baik itu n ataupun x, ya. Kalau F1 berarti pakai yang tengah, n itu n1 berarti 1. Bagaimana dengan F2? Kalau F2 berarti ya sama dengan kita masukin ke rumus di sini. Lebih besar dari 1. Hasilnya adalah Fn-1. Fn-1 itu berarti 2 kurang 1 berarti sama dengan F1 ditambah dengan Fn-2. 2 kurang 2 F0. F0. Berarti sama dengan F1 adalah 1. F0 adalah 0. Maka hasilnya adalah sama dengan 1. F1 kan 1. F0 kan 0 atasnya. Demikian juga F3. Maka F3 itu sama dengan N-nya kurang 1. Berarti 2. Ditambah dengan F yang atasnya N-nya kurang 2. F1. Atau dengan kata lain F3 berarti F2 tambah F1. 1 tambah 1. F2-nya 1, F1-nya 1, hasilnya 2. Dan seterusnya sampai F4. F4 itu berarti sama dengan F-nya yang pertama kurang 1 dulu, 3. Ditambah dengan fungsi yang di atasnya kurang 2, F2. Atau dengan berkata lain adalah fungsi di atasnya ditambah di atasnya lagi. Atasnya itu ini 3, di atasnya lagi. Atau fungsi sebelumnya ditambah sebelumnya lagi, yaitu 2 tambah 1. Sama dengan 3. Atau dengan kata lain maka nanti akan kita peroleh yang namanya deret Fibonacci. Ini adalah deret yang paling terkenal. Ya.
Yaitu mulai dari 0, kemudian 1, kemudian 0 tambah 1, 1, kemudian 1 tambah 1 itu 2, kemudian 1 tambah 2 itu 3, ya. Jadi caranya adalah 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, kemudian berapa nih? 2 tambah 3, 5, lanjut 8, kemudian 13, kemudian 21, dan seterusnya 34, 55, dan seterusnya. Dengan kata lain nanti di sini akan diperoleh bahwa F6 itu adalah sama dengan 8. Ya. F6 itu ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Nah, bagaimana nanti kalau disuruh mencari F suku ke-50? Nah, ini nanti dibantu program. Berapa suku ke-50? Nah, itu juga perlu bantuan program. Ya, nanti tolong dipahami lagi. Satu lagi, ya namanya fungsi Chebyshev. Fungsi Chebyshev yang nomor 4 dulu aja. Ya. Di sini ada dua fungsi Chebyshev. Yang pertama, yang nomor 4 aja dulu. Ada fungsi Chebyshev simbolnya T, didefinisikan oleh dua variabel yaitu N dan X. Ya. N itu menentukan, ini ada 3 aturan. Untuk N0 aturannya hasilnya T itu ya fungsi ya, hasilnya langsung sama dengan 5. Kalau untuk N1 maka hasilnya sama dengan 3 kali X tergantung dari variabel X. Tapi kalau N lebih besar dari 1 mulai dari 2 maka hasilnya 2 kali Tn-1,X ditambah N-2,2X. Ini agak susah ya. Ya sudah berarti kita yang 1 aja nih. Nanti yang itu dipelajari aja. Sama ya modelnya mirip ya. Misalkan ini carilah, nanti Anda pelajari aja, sudah ada contohnya. T misalkan 4 ya, 4,7. T 4,7 itu berarti N-nya sama dengan 4 dan X-nya sama dengan 7. Ya, kita mulai di sini. Ya. Berarti kita mulai dari basis dulu, mulai dari N-nya 0. Ya, di sini N-nya cuma 4, berarti kita nanti berulang 5 kali. 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti kita mulai dari basis dulu, berarti mulai dari T0, 7. Jadi yang berubah itu adalah N-nya, mulai dari 0, 1, 2, 3, N yang di depannya. Nah, yang belakang 7-nya tetap, karena 7 itu X. Ya, jadi yang berubah itu adalah N-nya itu yang di depan, Tn, X. Kalau N 0, maka hasilnya langsung 1. Nggak usah dilihat X-nya, pokoknya kalau N-nya 0, hasilnya langsung 1. Sedangkan kalau setelah 0,7, maka ini naik 1 tingkat, 1,7 N-nya. Kalau N-nya 1, berarti pakai yang tengah, 3 kali X. 3 kali X, berarti sama dengan 3 kali 7. Berarti hasilnya sama dengan 21. Ya, jadi N1. Nah, bagaimana dengan T27? Jadi yang kita mainkan adalah yang depan, yang belakang tetap 7. T27 berarti kita pakai yang aturan yang paling bawah, yaitu 2 kali T dalam kurung N-1 berarti 1, X, 7 ditambah dengan T N-2, N-2 berarti 2 kurang 2, 0, X, 7 lagi. Ya. Nah, ini sudah ada, T17 sudah ada, yaitu 2 kali T17 itu 21, T17 itu 21, ditambah dengan T07 itu adalah 1. Maka hasilnya adalah
42 tambah 1 hasilnya adalah 43. Sambil koreksi kalau salah ya. Demikian juga T 37. Sebentar lagi ini selesai ya. Tolong jangan galau kalian. Ya, T37 berarti sama dengan 2 kali pakai rumus juga yang atas. Jadi sampai ini 0, 1, 2, 3 sampai 4. Berarti T37 berarti N-nya lebih besar dari 1 juga, berarti pakai yang bawah. Yaitu 2 kali T dalam kurung N-1, N-nya kan 3 berarti 2,7. Ditambah dengan T kali N-2 berarti X 3 kurang 2, 1,7. Jadi artinya fungsi ini fungsi yang tergantung dari atas-atasnya atau sebelum-sebelumnya sampai kembali ke basis. Ya. Itu namanya rekursif. Jadi berulang-ulang kembali ke basis. Berarti 2 kali 27-nya adalah 43 ditambah 21. Berarti sama dengan 86 tambah 21 berarti sama dengan 107. Tolong koreksi kalau salah. Dan seterusnya sehingga T43 nanti dapat kita T47. Maka dengan cara yang sama itu nanti hasilnya sama dengan 2 kali fungsi di atasnya 107. Tambah di atasnya lagi, tambah 43. Ini adalah namanya deret ya. Deret atau pola bilangan yang Anda akan sering temui ketika Anda tes pegawai negeri, tes apa. Seperti ini ya. Ini adalah sebenarnya nanti ketemu itu adalah deret-deret. 5, 17, 55, 171, 521 memiliki keteraturan atau rumus. Rumusnya ini. Ini juga sama. Ini Fibonacci apalagi paling mudah ya. Nah ini juga sama. Ini maka ini sama dengan 2 kali 107 tambah 43. Ya. Berapa ini? Berarti sama dengan 214 tambah 43. Sama dengan berapa? 257. Dan seterusnya kalau misalkan saya ditanyakan T 57, maka nanti hasilnya juga sama. 2 kali 257 ditambah yang atasnya, tambah 107. Ini adalah pola ya, pola bilangan. Ya. Ini kalau TKDA dan sebagainya itu sering. Pola-pola seperti ini yang adalah ya kelincahan ini aja. Kelincahan Anda menghitung. Ya. Baik, itu adalah contoh fungsi rekursif, baik itu yang satu variabel, ini adalah 2 aturan atau satu basis satu pengulangan, ini 2 basis satu pengulangan Fibonacci. Demikian juga Chebyshev. Ada lagi Chebyshev yang ini berbeda nih, mirip tapi berbeda. Ada 2 X di sini. Ini X-nya dilipat 2 kan. Nanti tinggal diikutin aja. Dan satu lagi terakhir adalah fungsi Ackermann. Nah, di sini ada soal untuk latihan Anda ya. Ini adalah soal. Ini ada soal. Ya. Ini ada soal yang bisa buat latihan. Tapi saya belum mau nyuruh ngumpulin, belum tega. Nanti latihan dulu aja. Ya. Yang tadi mencari balikan dari modulo, mencari X. Yang kedua fungsi rekursif satu variabel, ini 2 variabel fungsi Chebyshev. Nah, bagaimana kalau mencari, nah ini seperti juga ini ya. Seperti ini kalau bagaimana kalau fungsinya itu sampai, ini N-nya cuma 5. Bagaimana kalau N-nya itu misalkan 30 gitu ya. 30,15. Nah, ini harus dibantu dengan algoritma dan pemrograman. Karena ini terlalu panjang kalau secara manual. Ya. Boleh bisa pakai apa aja nih, mah. Ya. Ya. Baik,
barangkali itu nanti Anda coba diulang-ulang apa yang sudah saya berikan ya. Supaya apa? Supaya nah ini adalah masih lanjutan sebenarnya. Ya, jadi fungsi nanti di sini di halaman keempat itu nanti ada latihan ya, latihan. Nah, yang terakhir adalah namanya fungsi Ackermann, nanti ikutin aja nih. Fungsi yang justru ini basisnya cuma satu, pengulangannya ada 2. Ya. Pengulangannya itu pengulangan kedua, ketiga. Kalau bedanya apa? Kalau di sini tuh yang menentukan hanya N-nya saja. X-nya tinggal ngikutin sebagai rumus. Nah, kalau ini baik A, M, N, M, A juga fungsi ya. Yang namanya fungsi Ackermann sesuai dengan penemunya. Nah, ini dalam fungsi mengandung fungsi 2 variabel yang saling menentukan urutan-urutannya. Baik M maupun N menentukan urutan-urutannya. Kalau ini menentukan urutannya hanya N-nya saja. Kalau ini dua-duanya. Nanti ikutin aja dulu. Ya. Baik. Nanti supaya Anda tidak terjebak terlalu pusing, tolong dibuat latihan saja. Buat latihan, Anda latihan sendiri untuk 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3 terutama kalau bisa yang nomor 4. Ya. Ini bikin program ini agak susah ya untuk nomor 4 ini karena nanti hanya terjebak dari kakak-kakak kelas dulu yang Anda nomor 4 ini sampai hanya M-nya hanya terbatas 3, N-nya 4 atau berapa gitu. Lebih dari itu macet karena mungkin ya kehandalan program yang nggak sesuai. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan tadi yang belum absen siapa ya? Arik Nawaf hadir? Arik Nawaf hadir nggak? Hadir, Selamat Bu. Setiadi. Oh, baik. Nawaf hadir, Selamat. Bu. Oke, Selamat Setiadi. Hadir, Bu. Lanjut untuk TI udah semua ya. Untuk jurusan SI tadi yang belum, ada yang terlambat tadi ya. Untuk SI yang belum itu adalah Ellen sudah hadir ya. Muhammad Rizkal. Hadir, Bu. Baik. Muhammad Falah. Muhammad Falah Najib. Muhammad Falah Najib nggak ada kabarnya. Kenapa? Tadi hadir sih Bu, mungkin keluar kali. Oh ini udah mengangkat tangan, baik. Oh ya udah. Oke. Baik, sementara kalau tidak ada pertanyaan ya, ini tinggal Anda pelajari aja ya. Nanti saya, kalau untuk fungsinya sendiri sudah saya share di mana? Di pertemuan ke-7 ya. Kecuali yang barusan ya, yang coretan dalam bentuk Word itu nanti saya tambahkan. Baik, barangkali sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti insya Allah kita sambung lagi minggu depan. Ini memang lagi musim batuk ya, jadi saya suaranya tuh ya gini agak-agak hilang gitu. Tenggorokannya terlalu kering.